Oh, gitulah. Saking kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adana li ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada malam ini yaitu kitab tafsir Al-Quran dari Tanwirul Mikbas dan juga Aisyarut Tafasir. Silakan dibuka nomor ayat 63. Yaitu nomor ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah. لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakan Muhammad kepada orang-orang kafir Mekah, man itu siapakah yunajjikum yang akan menyelamatkan siapa man kepada kalian min zulumatil barri dari beberapa kegelapan di waktu malam. Min zulumatil barri dari beberapa gelapnya malam, gelapnya daratan, wal bahri dan beberapa gelapnya yang ada di lautan. Termasuk sesuatu kedeblekan, keberatan pada saat di darat dan juga laut, ataupun pekewuhnya darat dan laut, siapa yang akan menyelamatkan dari itu semua? Tad'unahu, memanggil atau menyembah kalian upadaman tadarruan secara DPTP wa khufyatan dan samar-samar, yaitu sirra wa alaniyah, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Artinya mustaqinan wa khaufan, tenang maupun rasa takut. Kalian berdoa tad'una tadarru wa khufyah. Bunyinya lain anjaitana. Niscaya jikalau menyelamatkan panjenengannya Allah na ing kita min adi saking iki pekewuh utawa pun kedeblekan baik yang ada di daratan maupun di lautan, lanakunanna niscaya akan ada sungguh kami itu minasyakirin, tergolong orang-orang yang bersyukur, tergolong orang-orang yang iman. Siapa coba yang bisa menyelamatkan? Ya kecuali Allah, tidak ada lagi. Ya Allah itu yang akan menyelamatkan. Jawabannya mestinya seperti itu. Kalau sudah dalam keadaan bingung dan susah, ya Allah seandainya kau selamatkan aku dari pekewuh ini, dari kesusahan yang berat ini, kami tergolong orang yang bersyukur ya Allah. Orang yang iman, orang yang Islam. Dia akan jadi orang Islam. Berarti dia menandakan sebelumnya tidak muslim. Gitu kan? Menandakan tidak mukmin. Kul katakan Muhammad kepada mereka kafir-kafir Mekah itu. Ya Allah, yunjikum yang menyelamatkan pada kalian. Allah yunajikum yang akan menyelamatkan pada kalian minha dari termasuk dzulumatil barri wal bahri tadi. Termasuk keberatan yang ada di daratan maupun di lautan. Itu akan Allah selamatkan dari itu. Wa min kulli karbin, dan dari setiap kesusahan yang besar maupun yang kecil juga akan diselamatkan. Tumma antum, kemudian kamu sekalian wahai penduduk Mekah tusyriku. Biasa itu, hilang susah ya. Musyrik meneh, menyekutukan Allah meneh dengan berhala-berhala itu. Dia tidak fokus pada tauhid terhadap Allah. Nggak susah ilingin yang Allah tenanan. Dong hilang susah mulai ibadahnya jelener, ibadahnya gelior, sholatnya juga tidak tertib, itu. Dan sampai seperti itu. Kul katakan Muhammad terhadap mereka orang-orang Mekah itu, yang masih kufur-kufur itu. Wa dia Allah itu al-Qadiru, zat yang maha kuasa, zat yang kuasa yang mampu ala ayyab asa. Jikalau menyuruh atau mengirim Allah alaikum atas kalian adaban pada siksa. Allah mampu sebenarnya mengirim siksa atas kalian min fauqikum dari arah atas kalian.
dari arah atas kalian, seperti Allah kirim terhadap kaumnya Nuh dan kaumnya Lut, itu dari atas. Nuh apa? Hujan. Lut apa? Batu. Hujan batu. Nah, itu dari atas. Au minta tiarjulikum, atau dari siksa itu dikirim dari bawah kaki-kaki kalian. Yaitu Allah ambleskan kalian ke dalam bumi seperti amblesnya Allah mengambleskan kepada Korun. Itu dari bawah kakimu. Bisa jaga. Auyal bisakum, atau yulbisakum, ataupun menempatkan atau nganggokno Allah kepada kalian syiaan, pada golongan-golongan. Artinya kalian ini dibuat tidak satu ahwa, keinginan berbeda-beda seperti yang terjadi zaman Bani Israel setelah para nabi. Maka mereka itu khilafiyah, dibuat khilafiyah berbeda-beda sana sini, tidak akan apa istilahnya mendapatkan satu kalimat. Allah awyal bisakum, Allah campur kalian semua. Perkaranya dicampur sehingga berbeda-beda, bergolong-golong, berpartai-partai. Itu adalah merupakan salah satu di antara siksaan. Tidak jadi satu kalimat. Nah, terus selanjutnya wayudziku, dan memberikan icipan. Apa icipan itu? Rasa. Wayudziko, dan kemudian mengicipkan atau merasakan Allah ba'dakum, pada sebagian kalian, ba'sa ba'din, pada bahaya sebagian. Dengan satu sama lain saling peperangan dengan pakai angkat pedang. Satu ngicipake pada yang lain dengan cara perang. Tidak rukun-rukun. Itu juga siksaan. Undur, melihatlah engkau ya Muhammad, kaifa nusyarrifu, bagaimana menjelaskan kami al-ayati, pada beberapa ayat. Bagaimana kami menjelaskan Quran dengan kabar-kabarnya umat yang terdahulu dan apa yang kuperbuat terhadap mereka. Ya hancur semua. Satu sama lain saling olok-mengolok. Sebenarnya kita kalau muslim itu sudah muslim ya sudah. Adapun mereka salah, urusan pribadi masing-masing. Jangan saling olok-olokan terus. Di samping menurut ayat juga tidak benar, umur kita habis di situ. La'allahum, agar mereka itu ya pohon, mau paham mereka. Supaya mereka itu paham terhadap perintah Allah dan tauhid kepada Allah. Jadi jangan kita turuti, yaitu olok-mengolok satu sama lain. Wa kadzdzaba, dan mendustakan Allah. Nah, apa lafadznya? Wa kadzdzaba, dan mendustakan Allah. Wa kadzdzaba, dan mendustakan dengan Quran, dengan Allah atau Quran. Siapa kaumuka? Kaummu. Lah kaummu gorona Allah atau gorona Al-Quran, itu kaum Quraisy. Wa huwa, adapun Allah atau Quran itu al-haqqu, yang benar. Padahal Quran itu benar, tapi digorono oleh kaum Quraisy. Kul, katakannya Muhammad. Kepada siapa? Pada mereka, lastu, tidak ada aku, Muhammad, alaikum, atas kalian semua, iktu biwakilin, dat yang dipasrai. Agar saya datang kepada kalian, yaitu dipasrai, agar aku datang kepada kalian, membawa kepada jalan Allah, menjadi orang iman. Tidak, Anda dipasrai begitu, agar kamu jadi orang iman. Nah, saya tidak dipasrai oleh Allah, agar kalian menjadi orang iman. Yang penting saya sudah sampaikan perintah Allah,
agar kalian iman pada Allah, agar kalian tauhid pada Allah. Tapi kalian kok mau atau tidak mau itu urusan kalian masing-masing. Saya tidak dipasrai kalian. Dipasrai untuk mengimankan kalian. Yaitu an-adyakum ilallahi mu'minin. Untuk mendatangi kalian, amar ma'rufi kalian, mengajak pada Allah lah jadi iman. Iman dan tidak iman itu bukan urusan saya. Saya tidak diserai oleh Allah untuk mengimankan kalian. Ingat likulli nabain. Itu bagi setiap cerita. Bagi setiap cerita. Mustaqarrun utawi ada ketetapan. Maksudnya terulang. Bagi setiap ucapan dari Allah dan dari saya Nabi Muhammad. Dari perkara apakah perintah atau larangan, apakah janji ataupun ancaman, kabar gembira, ataupun kabar yang menakutkan, bin musrati wal adab, apakah pertolongan atau siksa itu mustaqarrun. Mustaqarru fi'lin, telah ditetapkan secara pasti mustaqarrun, yaitu fa'ala melaksanakan Allah wa haqiqatan minhu ma yakunu fid dunya, dan hakikinya itu akan terjadi di dunia dan akan terjadi di akhirat. Artinya apa? Kejadian yang di dunia maupun di akhirat itu telah ditetapkan oleh Allah. Wasaufa ta'lamun, dan besok akan tahu kalian semua. Hal demikian itu di dunia maupun di akhirat. Nah, maka semua akan kau ketahui. Karena palikuli nabain mustaqor itu adalah setiap cerita itu pasti ada ketetapannya. Setiap ucapan dan perbuatan dari kalian, hakikoh dan hakikinya, semua itu ada dalam hati, dan besok akan kalian ketahui apa yang akan Allah perbuat terhadap kalian semua. Didasari perbuatan ucapan, perbuatan kelakuan, semua yang kau lakukan lewat ucapan, yang kau lakukan lewat tingkah laku, semua itu akan kau ketahui. Wasaufa ta'lamun, in khairan fasa khairun wa in syarron fasarun. Jika baik maka balasannya baik, jika jelek juga akan balasannya jadi jelek. Makanya cerita di dunia ini adalah cerita yang terulang kembali. Kalau dulu bisa disiksa, sekarang juga bisa disiksa. Sebenarnya sudah banyak. Karena longsor, banjir, semuanya itu kan peringatan Allah yang kecil-kecil. Sebenarnya yang besar-besar sudah banyak dulu. Nah, sekarang umat Nabi Muhammad itu diwelasi oleh Allah. Tidak akan segera disiksa di dunia. Ditunggu sampai akhirnya. Kalau sampai mati dia tetap kufur, ya baru nanti disiksa oleh Allah. Ayat 53, 63 sampai 64 sampai 65, 66, 67. Berapa ayat itu? Nah, itu ada kesimpulannya. Pertama adalah labur ana a'dhama ala butlani syirki min annal musyrikin yukhlisuna du'a lillahi ta'ala bisiddah. Tidak ada dalil yang lebih agung atas kebatalan kemusyrikan dibanding orang-orang musyrik. Mereka itu memurnikan doa, memurnikan ibadah kepada Allah ketika kena deadlock, kena musibah, kena keberatan. Ya, orang musyrik itu biasanya begitu. Cirinya, kalau dalam keadaan sulit, ingatnya kepada Allah. Kalau sudah dalam keadaan tenang, banyak uangnya, semuanya ada, tidak butuh, mulai sudah ibadahnya itu penuh. Yang kedua, la manja minas sadaid wala mungkida minal qurub illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa atau menyelamatkan dari beberapa kedeblekan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari segala kesusahan
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Yang ketiga, at-takdiru min ikhtilafil mubdi ilal inkisami wa tanaqquli wa takannuli, gitu kan. Hati-hati dari perbedaan pendapat yang bisa mendatangkan kepada terbagi-baginya dan juga tertahjibnya ataupun apa istilahnya fanatisme golongan. Itu hati-hati itu. Karena apa? Khilafiyah, perbedaan pendapat itu bisa mendatangkan kepada terbagi-baginya pendapat. Biasanya itu ya dari situ itu munculnya hijbun, golongan-golongan. Itu kan. Jangan sampai kita terjadi. Yang terakhir likulli naba'in mustaqar. Bagi setiap cerita itu pasti ada ketetapannya. Maksudnya apa? Ada nggon lakoni semisal itu. Maksudnya apa? Terulang kembali. Itu kan. Nah, demikian itu wasofa ta'lamun. Kamu akan tahu melihat. Kalau dulu zaman nabi-nabi dulu apa? Sekarang ini juga mirip-mirip itu. Mirip-mirip hampir sama. Cuman besarannya tidak sama. Kalau zaman Lut itu tanahnya diwalik, akhirnya kaum Lut semuanya habis. Ya, kemarin di daerah mana itu? Palu, nyatanya juga ngalih tanahnya itu kan. Berpindah, cuman tidak secara umum. Itu wasaufatalamun sekarang kita ketahui itu. Cuman kita harus itu jadikan satu iktibar, satu nasihat sehingga kita bisa lebih hati-hati jangan sampai kenapa kok di situ kaum kok dianjurkan Allah seperti itu, ternyata banyak maksiatnya. Demikian alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.